السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maha suci Allah, kita memuja, memuji dan bersyukur kepada yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita agar kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, pemimpin anak cucu Adam, sebaik-baik suri tauladan dalam kehidupan ini, Nabi kita yang mulia Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pagi hari ini kita akan berbicara tentang tangisan para salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti mereka. Dengan mengikuti mereka, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan orang-orang yang terdahulu, was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu pertama-tama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Kita bukan dari kalangan muhajirin dan ansar, tidak termasuk dalam hal ini. Tetapi ayat yang sesudahnya memberikan kita harapan. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dimulai dari para sahabat yang bukan dari kalangan muhajirin dan ansar, dan begitu seterusnya. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Ridhaan Allah itu tujuan kita. Ketika Allah ridha kepada seorang hamba, maka hamba itu tidak akan melihat
kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Tidak akan mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang bisa membuatnya murka. Jika dia berbuat dengan tangannya, berjalan dengan kakinya, maka dia akan melakukan itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca kehidupan salafus saleh, mempelajarinya, bertabur hikmah serta ibrah, bisa menjadi cemeti bagi kita untuk bangkit dari kelalaian, keluar dari kelengahan kita. Tentunya waktu kita tidak akan cukup untuk mengupas tema ini. Kita akan kupas secara ringkas. Setelah itu nanti insya Allah ada tanya jawab sedikit, kurang lebih sampai jam 6:30, 6:30, karena nanti kita jam 9 juga akan ada lanjutan kajian bersama saya. Berbicara tentang tangisan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak lepas kaitannya dengan hati, karena mata mengikuti hati. Ketika mata kering dari menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka sudah bisa dipastikan karena hati yang kesat, qaswah, keras. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung di dalam doanya dari hati yang tidak khusyuk, dari kekerasan hati yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu, wahai saudaraku, jika tidak berguna bagi seorang hamba, tidak membuat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang dia petik dari ilmu tersebut? Karena khasyatullah merupakan buah yang ranum dari ilmu yang dipelajari. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Perbanyak doa ini. Kita rajin menuntut ilmu, tapi kita tidak merasakan indah dan nikmatnya ilmu itu. Berat bagi kita untuk mengamalkannya. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan kepada kita ilmu, yang memberi hidayah dan taufik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika ilmu tidak bermanfaat, apa akibatnya? Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang keras, hati yang membatu. Karena ketika hati itu keras, membatu, ilmu tidak sampai ke sana. Ilmu ketika tidak sampai di hati, hanya di lisan, maka yang didapat dia hanya zahir saja, mazhar dan penampilan saja. Karena manusia hidup dengan ruhnya, dengan jiwanya, bukan semata dengan jasad. Oleh karena itu ruh salat adalah kekhusyukan. Ketika khusyuk tidak ada, hilang ruh salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa kenyang. Ketika ilmu tidak bermanfaat, maka hati bercabang-cabang, hati tidak lagi khusyuk, hati keras membatu. Ketika itu hawa nafsunya tidak akan pernah terpuaskan sampai dia mati. Na'udzubillah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Yang keempat, dan dari doa yang tidak dikabulkan, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satunya, hati yang tidak khusyuk. Air mata berkaitan dengan hati. Ketika hati lembut, maka mudah bagi mata untuk mengalirkan airnya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Menangis merupakan tabiat manusia yang Allah fitrahkan kepada mereka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, wa annahu huwa adha wa abka. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, maksudnya dialah Allah yang menjadikan untukmu sebab-sebab kegembiraan, yang membuat engkau tertawa,
bahagia, dan juga sebab-sebab yang membuat engkau menangis, sedih. Oleh karena itu, tangisan tidak ada kaitannya dengan sifat takut. Atau tangisan bukanlah pertanda bahwa seorang laki-laki itu bukan seorang yang jantan. Atau tangisan tidak mesti menunjukkan seseorang itu lemah. Karena tangisan memang fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Hanya saja beragam sebab seseorang itu menangis. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan beberapa sebab tangisan. Dan tentu tangisan yang paling mulia, yang paling benar adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tangisan-tangisan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang pertama yaitu bukaul khauf wal khasyah. Tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berada di tingkat yang paling tinggi. Nanti kita jelaskan. Yang kedua bukaur rahmah wal rizqah. Yang kedua tangisan kasih sayang dan karena rasa kasihan. Seseorang bisa jadi nangis karena melihat, karena rasa kasih sayang dan kasihannya kepada seseorang. Kemudian bukaul mahabbah wa syauq. Yang ketiga, tangisan cinta dan rindu. Tangisan cinta dan rindu karena lama tidak bertemu, seseorang merasakan rindu yang menggebu-gebu menohok dadanya sehingga tidak tahan. Hati yang sudah tidak tahan tersebut akhirnya ditunjukkan oleh air mata yang mengalir di pipi. Dan tangisan cinta dan rindu ini pun bermacam-macam. Ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Terpuji apabila tangisan cinta dan rindu itu kepada orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tercela ketika tangisan cinta dan rindu itu berlumur dosa kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara isak tangis di masjid. Beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Terdengar isak tangis seseorang, beliau keluar. Ternyata salah seorang maulanya, khadimnya, pembantunya, yaitu Sauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, Sauban, apakah itu engkau? Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis? Sauban berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami apabila berkumpul denganmu, kami merasakan bahagia dan gembira. Lalu ketika kami pulang kepada istri dan anak-anak kami teringat kepadamu. Kami pun sedih. Kami tidak tahan untuk tidak bertemu denganmu. Nah itulah saya datang ke sini. Kemudian saya teringat ya Rasulullah, ketika kelak engkau nanti masuk surga, lalu aku diizinkan oleh Allah masuk surga, aku takut tidak bisa berjumpa denganmu karena engkau berada di tempat yang tinggi. Itu yang membuat Sauban radhiyallahu anhu menangis karena takut kelak di yaumil qiyamah tidak bisa bertemu atau tidak bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW seperti ketika dia di dunia. Ini tangisan cinta dan rindu yang tertinggi. Pernahkah salah seorang dari kita merasakan kerinduan tersebut? Kerinduan untuk bisa bertemu, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa tangisan? Yang keempat. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukaul farah was-surur. Tangisan gembira dan bahagia. Seseorang saking gembira dan bahagianya bisa juga menangis. Tangisan haru, gembira karena apa yang dia inginkan tercapai, karena berkumpul dengan orang yang dia cintai. Yang berikutnya tangisan karena takut atau rasa sakit yang dirasakan. Yang berikutnya tangis karena sedih. Tangis karena sedih, karena kesedihan berpisah atau ditinggalkan oleh seseorang atau kehilangan sesuatu. Bedanya tangisan sedih dengan tangisan takut apa? Karena ada perbedaan tipis di sini. Tangisan sedih
yaitu terhadap sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sudah berlalu. Sedih karena terjadi menimpa dia. Sedangkan tangisan takut itu karena sesuatu yang dikira akan terjadi menimpa dia, sehingga dia takut. Ini perbedaannya. Kemudian ada lagi tangisan karena lemah, karena penakut, karena kecut. Ada karena kelemahan diri, karena cengeng. Ini juga ada. Dan juga ada tangis bukaun nifaq, tangis orang-orang munafik, tangis berpura-pura. Matanya menangis, tetapi hatinya keras dan kasar. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari tangisan ini, dari kekhusyukan nifaq. Zahirnya seolah-olah khusyuk, tapi hati jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ada juga tangis yang bisa dibeli, dibayar. Sebagian orang dibayar untuk menangis, sebagaimana yang dilakukan di sebagian agama-agama di luar Islam. Ketika musibah menimpa mereka, maka dibayarlah orang-orang untuk menangis dan meratap. Ada lagi tangis ikut-ikutan atau bukaul muwafaqah. Melihat orang lain menangis, maka kita pun ikut menangis. Kita tidak tahu apa yang membuat mereka menangis, apa yang mereka tangisi, tetapi kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, tentu di antara sekian banyak contoh tangisan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, tangisan yang paling afdal, yang paling utama adalah tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tangisan kelak yang akan menjaga seseorang itu dari api neraka. Tangisan yang kelak akan menyebabkan seseorang itu dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil mahsyar, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla sangat besar keutamaan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Tur. Allah berfirman, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adhab as-samum. Inna kunna min qablu nad'uuhu. Innahu huwal barrur rahim." Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun. Lalu mereka kelak di yaumil qiyamah di surga saling berhadapan-hadapan, kemudian saling berdialog, saling bertanya. Qalu, penghuni surga berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin." Dahulu kami di dunia ketika berkumpul bersama keluarga kami adalah mushfiqin, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah anugerahi kepada kami. Famanallahu alaina, Allah anugerahi kami surga. Wa waqana, dan Allah menjaga kami azab as-samum, dari azab neraka. Ayat yang mulia ini menjelaskan penghuni surga itu akan mengutarakan, akan menjelaskan kenapa mereka bisa dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Ternyata dahulu, kata mereka, kami dahulu di dunia ketika masih bersama keluarga-keluarga kami musyfiqin, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini dibawakan oleh para ulama kita untuk menjelaskan keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa al-buka, al-khawf atau al-khasyah min Allah Azza wa Jalla, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, salah satu sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar." Tidak akan masuk ke dalam neraka. La yalijun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, sampai susu kembali ke tempatnya. Susu kambing, susu sapi yang diperah itu, setelah diperah mustahil dia bisa kembali dibalikkan lagi, masuk lagi, kembali lagi ke dalam putingnya itu.
Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Orang yang menangis karena takut kepada Allah itu mustahil dibakar oleh neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Kecuali susu itu setelah diperah bisa kembali lagi ke dalam putingnya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa tangisan tersebutlah yang menjaga seseorang itu kelak menjadi benteng bagi dia agar tidak dicampakkan ke dalam neraka. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah bizillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang kelak di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada kepala manusia dan manusia dikumpulkan tanpa sehelai benang pun, tanpa alas kaki. Semuanya keringat bercucuran. Ada keringat yang sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lututnya. Keringatnya bercucuran menenggelamkan sampai ke pinggang. Bahkan ada yang megap-megap ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Itu manusia dalam ketakutan. Ternyata ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah naungannya. Satu dari 7 orang itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynah. Seseorang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla khaliyan, seorang diri, tidak ada siapapun bersama dia. Manusia lelah, tenggelam, atau hanyut dalam dunia mereka, sementara dia berkhalwat bersama Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perbedaan tangis kita dengan tangis salafus saleh. Wahai saudaraku, mereka salafus saleh dahulu menangis, itu mereka tutup, mereka sembunyikan tangisan mereka. Menangis ketika mereka seorang diri, menangis ketika mereka hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Kita mudah menangis ketika di hadapan khalayak atau melihat orang lain menangis. Dahulu salah seorang dari salafus saleh sedang membaca Al-Quran, menangis. Ada orang datang, cepat ditutupnya Al-Quran tersebut. Dahulu di antara mereka ada yang menangis karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Datang muridnya, langsung dia hentikan, kemudian dia pura-pura sedang sakit, pura-pura sedang flu, untuk menyembunyikan apa? Tangisannya tersebut. Ini perbedaannya. Oleh karena itu, keutamaan menangis karena takut kepada Allah ketika kita seorang diri mendapatkan naungan kelak di yaumil qiyamah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya keikhlasannya yang bisa membuat seseorang seperti itu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana hadis yang At-Tirmidzi yang sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamussuhuman nar." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang tidak tidur, berjaga di malam hari di jalan Allah. 2 mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu berharganya air mata yang menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Jika 1 tetes aku menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, lebih aku inginkan daripada berinfak dengan 1000 dinar." Karena berinfak seseorang mudah. Berinfak itu kenapa lebih mudah daripada menangis kepada Allah Azza, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Karena berinfak ada diketahui oleh manusia. Sementara dan berinfak itu motivasinya banyak. Sementara menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, kita sendiri apa yang mendorong kita? Apa yang membuat mata itu menangis, meneteskan airnya, membasahi pipi kita? Kalau bukan
Karena hati kita yang dipenuhi cinta kepada Allah. Kalau bukan karena hati kita yang penuh dengan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena kita meyakini, memahami, mengenali keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita paparkan contoh-contoh tangisan para salafus saleh, alangkah baiknya kita mendengarkan pula tangisan sebaik-baik manusia yang pernah menjejakkan kakinya di muka bumi ini, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau yang pernah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya aku inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, dan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Hai Abdullah, hai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingin mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Apalagi sahabat-sahabat yang bacaannya bagus. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mempelajari Al-Qur'an segar seperti diturunkan, segar, masih seperti diturunkan, maka belajarlah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Qur'an." Ibnu Mas'ud pun heran. "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaik wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku bacakan kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkannya dari selainku. Maka mulailah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca Al-Quran. Dia membaca surat An-Nisa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah." Sehingga sampailah beliau ke firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 40 di juz 5. "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Sampai di ayat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Hasbukal an." Cukup, sekarang cukup wahai Ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Faltafattu ilaihi فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ." Lalu aku menoleh, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kedua matanya menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat tersebut, menetes air matanya. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Coba lihat, coba dengarkan, coba simak ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang hari kiamat kelak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Dan bagaimana kelak apabila kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Wa ji'na bika, dan kami datangkan pula, kami hadirkan engkau hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dahsyatnya hari kiamat. Teringat bagaimana kondisi manusia di yaumil mahsyar. Itu yang membuat beliau menangis. Teringat ketika setiap umat itu diambil satu orang menjadi saksi. Lalu Rasulullah SAW dipanggil juga untuk bersaksi atas mereka. Terbayang oleh beliau dahsyatnya hari itu. Karena beliau berilmu. Itu yang membuat beliau menangis. Karena takut akan hari itu. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, dan lafaz ini lafaz An-Nasai. Abu Daud juga meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pernah aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika itu beliau sedang salat. Walijawfihi azizun ka azizil mirjali min al-buka min khasyatillah. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang salat dan aku mendengar
Di dadanya ada gemuruh. Aziz. Ka'azizil mirjal. Gemuruh seperti air mendidih, menggelegak. Ketika kita memasak air, lalu air menggelegak, terdengar bunyi air itu berbolak-balik. Maka terdengar suara gemuruh tersebut karena Rasulullah SAW menahan isak tangisnya. Sahabat yang datang mendengar seperti ada bunyi di leher, di kerongkongan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan syiddati khaufin Nabi SAW. Begitu sangat takutnya Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang sesuatu yang paling menakjubkan bagi dia, yang pernah dia lihat pada diri Rasulullah SAW. Apa? Perkara atau sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah SAW. Fasakatat. Beliau diam sejenak. Kemudian beliau melanjutkan. Pernah suatu malam, lamma kanat lailatun min al-layali, qal Rasulullah SAW berkata, "Ya Aisyah, darini ata'abbadu al-laila li Rabbi." Wahai Aisyah, biarkan aku malam ini beribadah kepada Rabbku. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wallahi inni uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk." Demi Allah, aku sangat ingin dekat denganmu ya Rasulullah, dan aku juga menginginkan apa yang membuatmu bahagia. Maka bangkitlah Rasulullah SAW, qama wa tatahhar. Kemudian beliau bersuci, tsumma qama yusalli. Lalu beliau pun salat. Apa kata Aisyah? Falam yazal yabki hatta balla hijruhu. Dan beliau terus menangis sehingga basah pangkuannya. Allah, bagaimana tangisan itu? Sehingga basah pangkuan Rasulullah SAW sekitar dadanya, sekitar badannya. Wa kana jalisan, lalu ketika itu beliau duduk. Falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihiyatahu. Dan beliau terus menangis sehingga basah jenggotnya. Allahu Akbar. Jenggot Rasulullah SAW itu, wahai saudaraku, lebat sehingga sampai ke dadanya, dan itu basah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, oleh air mata Rasulullah SAW. Thumma baka hatta ballal ard. Kemudian dia menangis sehingga tempat dia duduk pun ikut basah. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis salah. Kemudian datanglah Bilal memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa waktu salat telah datang. Falamma ra'ahu yabki, tatkala Bilal melihat Nabi kita yang mulia menangis terisak-isak, qal, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kita, wahai saudaraku, tidak punya jaminan sama sekali. Kita gudang dosa. Alangkah banyaknya dosa-dosa yang menodai hati kita di waktu-waktu kita yang berlalu, dan di masa yang akan datang kita pun tidak pernah tahu entah dosa apa yang akan dilakukan oleh kita. Rasulullah SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Beliau menangis. Maka beliau menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa pula aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau memang Allah telah mengampuni dosaku yang telah lalu dan akan datang, maka sudah sewajibnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Laqad unzilat alayya al-laila, malam hari ini telah Allah turunkan kepadaku satu ayat. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wail. Celaka orang-orang yang membacanya tetapi tidak merenunginya. Kemudian beliau SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran di juz 4 di ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Dan seterusnya. Ayat yang juga biasa dibaca oleh Rasulullah SAW apabila beliau bangun di malam hari untuk salat. Biasanya beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila bangun di malam hari di sepertiga malam terakhir atau di separuh malam
Untuk sholat beliau duduk. Lalu beliau mengusap-ngusap, menghapus bekas-bekas tidur, sisa-sisa tidur yang ada di matanya. Kemudian beliau menatap langit. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, dimulai dari Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Celaka orang yang membaca ayat ini kemudian dia tidak tafakkur, tidak merenungi, tidak mempelajari ayat yang mulia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahihah. Nah, ini sebagian dari tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan tangisan-tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka, wahai saudaraku, sebaik-baik murid yang meneladani gurunya. Mereka benar-benar mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, termasuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah. Aku tidak pernah mendengar khutbah yang seperti itu. Beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Di antara yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Mendengar itu, apa kata Anas? Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Maka para sahabat semuanya menutup wajah mereka, walahum khanin. Dan ketika itu terdengar isak tangis mereka. Hadis ini juga memberikan keutamaan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk mengurangi tawa. Ini keutamaan sedikit tertawa dan banyak menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal menangis suatu ketika dengan tangisan yang membuat gusar orang-orang yang di sekitarnya. Maka dikatakan kepada dia, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis? Ini menjelang wafatnya. Ketika beliau di Syam terkena wabah taun, amwas. Salah satu penyebab tangisannya, beliau berkata, "Li'anna Allah 'azza wa jalla qabada qabdataini, wahidatun fil jannah wal ukhra fil nar, fa ana la adri min ayil fariqaini akun." Aku menangis, teringat karena Allah 'azza wa jalla menggenggam dua genggaman manusia. Satu genggaman beliau tempatkan, satu genggaman Allah tempatkan di surga, dan satu genggaman Allah tempatkan di neraka. Dan aku tidak tahu aku termasuk golongan yang mana. La ilaha illallah. Sahabat Nabi yang mulia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mengetahui halal dan haram. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelari pemimpin para ulama, menangis karena khawatir dan takut. Kelak beliau dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla kelompok yang mana? Apa kelompok ini dimasukkan ke dalam surga atau kelompok ini dimasukkan ke dalam? Bagaimana dengan kita? Begitu juga sahabat yang lain. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menangis. Lalu ditanyakan kepada dia, "Ma bukauka?" Kenapa tangisanmu ini wahai Hudzaifah? La adri. La adri. Ala ma aqdum. Ala ridha am ala sukh? Aku tidak tahu apa yang akan saya temui. Ini menjelang ajalnya, menjelang wafatnya. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi. Apakah ridha Allah Azza wa Jalla yang aku dapati, ataukah kemurkaan Allah? Bahkan seorang pria yang jin, syaitan takut bertemu dengannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pria yang senantiasa dijadikan sebagai pemisahan ketegasan,
Seorang pria yang dikatakan oleh para wanita di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita takut kepada Umar. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah dan di situ ada teman-teman Aisyah. Mereka berbicara bercanda dengan Aisyah, tertawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam saja. Datang Umar, tiba-tiba mereka diam. Ditanya oleh Umar, ya aduwata anfusihinna, wahai kalian, musuh diri kalian sendiri. Tadi kalian ketika aku tidak ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian berbicara, mengangkat suara dan tertawa. Ketika aku datang kalian diam. Apa kata salah seorang dari mereka? Ajal ya Umar, benar wahai Umar, karena engkau adalah seorang laki-laki yang keras. Tetapi Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling lembut hatinya. Pernah salah seorang sahabat menceritakan, dia sholat, dia berada di saf yang paling belakang. Salat dipimpin oleh Umar radhiyallahu anhu. Terdengar isak tangis Umar dari belakang. Allah. Jadi tidak ada kaitannya tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan seseorang yang tegas. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sakit menjelang ajalnya menangis. Sahabat yang sepanjang hidupnya sejak dia masuk Islam digunakannya untuk mempelajari sunnah, kemudian menyebarkannya, menghafalkannya, menyebarkannya, memperjuangkannya. Sahabat yang ketika melihat orang-orang ahlus suffah saling berebut mengambil bagian-bagian harta yang dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diam, tidak ikut. Ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak ikut mengambil bagian harta tersebut? Apa yang engkau inginkan? Maka Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, aku ingin engkau mengajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Uridu an tu'allimani mimma 'allamaka Allah. Aku ingin engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, ilmu. Karena Abu Hurairah paham ilmu lebih berharga daripada harta. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia sakit menjelang wafatnya dia menangis. Lalu ditanyakan kepada dia, "Ma yubki? Apa yang membuatmu menangis?" Qal, "Amma inni la abki ala dunyakum hadhihi." Adapun aku bukan menangisi dunia kalian ini. Aku menangis bukan karena takut berpisah dengan dunia kalian ini, tidak. Walakin abki ala bu'di safari. Tetapi aku menangis karena aku tahu alangkah jauhnya perjalananku, wa qillatu zadi, dan sedikitnya bekal. Allahu Akbar. Demikian salafus saleh, wahai saudara-saudari. Ternyata di antara perkara yang membuat mereka mudah menangis, mereka selalu introspeksi diri mereka. Mereka selalu melihat diri mereka itu belum memiliki apa-apa. Sekalipun amalan mereka sudah banyak. Mereka telah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka senantiasa menuduh diri mereka belum berbuat apa-apa. Mereka masih melihat aib-aib dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Sementara kita, amalan kita sedikit, dosa kita banyak, amal kita yang sedikit itu yang selalu kita banggakan. Kita lihat, sementara dosa kita lupakan. Ini yang membuat hati kita menjadi keras. Sementara mereka sering melihat kesalahan diri mereka, memuhasabah diri mereka. Bayangkan Abu Hurairah berkata, aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh setelah kematian dan sedikitnya bekal yang aku bawa. Wa inni amsaytu fi sa'udin ala jannah aw nar la adri ila ayyutuhuma yu'khadhu bi. Dan aku akan berada di suatu tempat. Aku akan berada di suatu tempat karena menjelang wafatnya ini. Aku akan berada di suatu tempat di atas sorga atau neraka. Aku tidak tahu kemana tempatku nanti. Apakah akan dibawa ke sorga ataukah diriku akan dibawa ke neraka. Maka beliau menangis. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan para sahabat. Dan jika Anda membaca biografi mereka, banyak sekali Anda akan temui kisah-kisah seperti itu.
Begitu juga tabi'in salafus saleh. Bahkan ulama-ulama kita, ulama-ulama muasirin, ulama-ulama salaf, baqaya salaf, sisa-sisa ulama salaf yang belakangan. Maka kita juga akan dapatkan kisah-kisah mereka yang menunjukkan takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti baca kisah kehidupan biografi Syekh Abdul Aziz bin Baz, biografi Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin. Semoga Allah merahmati mereka. Jika mungkin ada yang akan mengatakan, oh itu zaman sahabat, kita jauh dari mereka, rasanya mustahil kita seperti mereka. Maka ada teladan-teladan kita dari ulama-ulama yang semasa dengan kita juga, yang hidup di masa kita. Seperti Syekh bin Baz yang sudah wafat. Kemudian Syekh Al-Albani yang juga sudah wafat. Dan Syekh Ibn Utsaimin. Baca sirah mereka. Bagaimana lembutnya hati mereka. Dan mudahnya mereka menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Waktu kita semakin sempit, kita ringkas lagi penyebab kerasnya hati. Qaswatul qalbi wa asbabuha. Agar kita bisa menganalisa, mendiagnosa apa yang terjadi pada diri saya ini. Kenapa saya tidak pernah menangis ketika berdoa kepada Allah? Kenapa saya tidak pernah merasa takut ketika membaca Al-Quran? Kenapa tidak bergetar hati saya? Kenapa tidak bertambah keimanan saya? Nah, kita bisa lihat perkara-perkara yang menyebabkan hati itu kesat. Yang pertama, kasratul kalam. Yang pertama, banyak berbicara yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Karena orang yang banyak berbicara pasti akan banyak salah juga, banyak khilaf, banyak tergelincir. Oleh karena itu kurangi berbicara sesuatu yang tidak berguna. Kemudian yang kedua, melanggar janji kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban. Para ulama mengungkapkannya itu sebagai naqdul ahdi billah bifi'lil ma'asi wa tarkil wajibat. Ketika kita masih disulbi orang tua kita. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf. Anak cucu Adam itu ketika masih tulang sulbi orang tuanya, itu sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, mitsaq, agar mereka beriman, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang melakukan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada dia untuk beribadah kepadanya, maka dia telah melanggar sumpah dan janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan berapa kali di antara kita yang sudah berjanji juga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat, lalu ternyata dia balik lagi melakukan maksiat dan begitu seterusnya. Dosa laksana noktah hitam di hati. Ketika dia melakukan dosa, maka terbentuklah noda hitam di hati tersebut. Kalau dia bertaubat, beristighfar, memohon ampun, maka Allah hilangkan noda hitam itu. Jika tidak, maka hitam itu akan semakin bertambah dengan dosa-dosa yang berikutnya. Lalu akhirnya dia akan menjadi hitam seperti arak. Sulit bagi ayat-ayat Al-Quran, bagi petua-petua dan nasihat untuk bisa menyentuh hati tersebut. Yang ketiga, banyak tertawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kathratud dhahik tumitul qalba." Banyak tertawa, alhamdulillah. Banyak tertawa mematikan hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Banyak tertawa mematikan hati. Tertawa boleh, bercanda juga boleh. Bahkan sahabat dahulu juga bercanda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bercanda. Tabi'in juga bercanda, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan para sahabat juga ada sebagaimana di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, mereka juga bercanda sampai ada lempar-lemparan betir, semangka. Tetapi kata Abdullah bin Umar, mereka itu siang hari mereka juga bercanda, mereka juga tertawa. Kalau malam hari mereka laksana pendeta, mereka taat beribadah. Kalau kita siang malam tertawa. Na'udzubillah. Sahabat mereka juga bercanda, Rasulullah juga bercanda. Bahkan ada juga sahabat itu yang candaannya usil, tetapi mereka tidak berlebihan. Nah, banyak tertawa, berlebihan tertawa menyebabkan hati itu kasar, keras dan mati. Al-Hasan Al-Basri pernah melewati sekelompok pemuda yang tertawa terbahak-bahak. Lalu duduklah dia bergabung bersama orang tersebut. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata kepada mereka, "Ya fata, hal mararta ala sirat?"
Wahai anak muda, apakah engkau pernah atau sudah berjalan meniti sirat? Tetian sirat di yaumil qiyamah. Qala la. Dia menjawab tidak. Apakah engkau tahu tempatmu kelak di sorga atau di neraka? Anak muda itu juga menjawab tidak. Fama hadzal dhahik. Lalu apa tertawamu ini? Kenapa engkau tertawa seperti ini? Maka semenjak itu tidak pernah lagi anak muda tersebut terlihat tertawa. Yang keempat, banyak makan. Pecinta kuliner. Banyak makan juga menyebabkan kita malas beribadah. Malas menuntut ilmu. Mudah mengantuk. Berat untuk menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena biasanya kalau urat perut sudah kencang karena penuh, maka melemah urat yang ada di mata. Kendur dia. Nah seperti itu. Akhirnya tidak kuat dan tidak sanggup lagi. Jarang beribadah. Pikirannya hanya makan saja. Nah ternyata kata para ulama kita, banyak makan juga menyebabkan hati menjadi keras dan kasar. Kenapa? Karena banyak makan membuat kita kekenyangan lalu malas beribadah. Kemudian yang kelima, bertumpuk-tumpuknya dosa dan tidak segera bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Kata salafus saleh dahulu, badan itu apabila dia tidak berpakaian di bawah terik matahari, maka dia akan mudah berkeringat. Begitu juga hati. Al-badanu idza urriya, dia akan berkeringat dan lemah, lalu menjadi lembut, menjadi lemah. Begitu juga kadzalikal qalbu idza qallat khatayahu asra'at dam'atuhu. Begitu juga hati, apabila sedikit dosanya, maka cepat pula air mata itu mengalir. Yang keenam, suhbatus su', bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang buruk perilaku dan perangainya, orang-orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Jadikan mereka sebagai sahabat. Karena as-sahibu sahib. Dahulu dikatakan as-sahibu as-sahib. Sahib itu teman, sahabat. Sahib itu artinya menyeret, membawa. Begitulah sahabat itu akan membawa kita. Ima kepada yang baik, bisa jadi juga kepada yang buruk. Tergantung dengan siapa kita bergaul. Bergaul dengan seorang penjual parfum, minyak wangi, kita bisa membeli parfum darinya. Kalau kita tidak bisa membelinya, barangkali dia akan memberikan kita hadiah atau mengoleskan parfumnya kepada kita. Jika tidak, kita akan mendapatkan bau yang sedap. Bergaul dengan orang-orang soleh, jika kita tidak bisa beramal seperti dia, setidaknya kita akan dikumpulkan dengan dia. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang menceritakan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang tersebut, "Wa ma a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya tentang hari kiamat, beliau balik bertanya, "Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat?" Dari sini para ulama juga menjelaskan kita tidak bukan menjadi kebiasaan salaf menyibukkan diri membahas tentang tanda-tanda hari kiamat lalu menerapkannya pula di dalam kehidupan. Oh ini buktinya, ini tanda-tanda, disibukkan dengan itu saja. Lalu disibukkan pula dengan menyebutkan batas-batas umur umat. Itu saja disibukkan. Rasulullah ketika ditanya kapan terjadi hari kiamat, beliau malah balik bertanya, "Wa ma a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Pria ini pun menjawab, "Hubbullahi wa rasulih." Aku mencintai Allah dan Rasul. Apa kata Anas bin Malik? Tidak ada lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Tidak ada lagi yang paling menggembirakan kami setelah keislaman kami, kecuali kami mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka Anas bin Malik berkata, "Maka aku fa'ana uhibbullah wa rasulah." Maka aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wa uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umar. Aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Apa kata
kata Anas selanjutnya, dan aku sekalipun aku tidak bisa beramal seperti mereka, aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka. Apa kata Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini? Di dalam hadis ini terdapat faedah, anjuran, keutamaan bergaul, mencintai, dekat dengan orang-orang yang soleh, kaum muslimin dan muslimat. Karena ketika kita bergaul, berteman dengan mereka di dunia, maka kelak di yaumil qiyamah kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, qaswatul qalbi min arba'ati asya'. Kesatnya hati itu karena 4 perkara. Idza jawazta qadral hajah. Apabila engkau melampaui batas, al-akla wan nauma wal kalama wal mukhalatah. Jika engkau melampaui batas dalam makan, dalam tidur, dalam berbicara, dan dalam bergaul. Jika melampaui batas dalam bergaul. Ini dia sebab-sebab kerasnya hati. Kemudian terakhir kita lanjutkan sebab lembutnya hati. Ketika kita sudah tahu sebab-sebab kerasnya hati, perlu juga kita ketahui bagaimana terapi untuk melembutkan hati kita yang keras. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kerasnya batu ternyata lebih keras hati manusia. Bebatuan berjatuhan dari gunung karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara mereka ada yang terbelah, tetapi hati manusia pagi petang mereka membaca ayat Al-Quran, mendengarkannya dari orang-orang, dari imam, dari qari, tetapi tidak menetes air matanya, tidak tumbuh rasa takut. Nah, ini yang membuat kita sedih dan menangis. Bagaimana kiat cara melembutkan hati? Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenali Allah dengan asma'ul husna wa sifatihi al-ula. Mengenali Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari, mendalami nama-namanya yang maha indah. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna. Dengan mempelajari nama-namanya, semakin kita mengenal keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita sudah belajar tauhid, kita sudah belajar akidah, tetapi kita kurang mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kurang mengenal nama-nama Allah Azza wa Jalla, mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, dan juga mengamalkan buah-buahnya. Begitu juga mengenali af'al, perbuatan-perbuatan Allah, seperti hukumannya terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, yang ingkar, yang mendustainya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini akidah, tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, fondasi pertama kita untuk kesempurnaan agama kita. Apa kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala? La yastaqimul jasad al-badan illa iza istaqama al-qalbu. Tubuh kita ini, jasad kita ini tidak akan bisa istiqamah kecuali hati itu istiqamah. Wa la yastaqimul qalbu illa ala tauhid. Dan hati seseorang itu tidak akan bisa istiqamah kecuali di atas tauhid. Menunjukkan pentingnya mempelajari tauhid. Yang pertama yang harus kita dalami dan kita pelajari, mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, secara ringkas ini, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Alhamdulillah, akhir-akhir ini kaum muslimin semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Para orang tua rajin tergerak hatinya untuk memasukkan anak-anaknya di halaqah tahfidz, berlomba-lomba. Bahkan rajin dan bersemangat pula untuk mengikutkan anaknya di lomba-lomba tahfidzul Quran. Bangga. Bagus. Mudah-mudahan itu tanda-tanda kebaikan. Tetapi ingat wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran tidak cukup sekedar dibaca dan dihafal. Al-Quran wajib ditadabburi, dipelajari, diambil faedah-faedahnya, ilmunya, kemudian diamalkan, berhukum kepadanya. Itu salah satu tanda, itu salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran.
Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslim, tidak mungkin seseorang itu tadabbur membaca Al-Quran kecuali dia membacanya dengan hatinya yang paham. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan, carilah hatimu di 3 tempat. Cari hatimu di 3 tempat. Yang pertama ketika membaca Al-Quran, 'inda qira'atil Quran. Ketika membaca ayat-ayat Allah, cari hatimu di 3 tempat. Ketika Anda merasakan ketika membaca Al-Quran hati menjadi tentram, tenang, bertambah keimanan, timbul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, Anda memiliki hati. Yang kedua, fi majalis zikr, 'inda majalis zikr, di majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, ketika engkau berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla, cari hatimu di 3 tempat itu. Jika tidak engkau temukan hatimu di 3 tempat itu, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka memohonlah kepada Allah agar Ia menganugerahimu hati, karena engkau tidak memiliki hati. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan di antara sifat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa takhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud dengan dagu mereka. Sujud, maksudnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tersungkur sujud karena takut. Wa yaqulun, dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Rabb kami adalah pasti, adalah benar, dan mereka tersungkur sujud, menangis serta bertambah khusyuk karena mereka paham. Seperti tadi Rasulullah SAW mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau menangis karena beliau mengerti dan paham. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat, lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengutarakan keluh kesahku, kesedihanku kepada Allah. Lalu beliau mengulang-ulang ayat tersebut dan beliau menangis. Kemudian tiba-tiba seorang majusi menikam dia dari belakang. Ayat itu beliau baca di salat subuh terakhir beliau ketika beliau dibunuh oleh seorang majusi. Dan beliau menangis membaca ayat itu karena beliau paham, mengerti. Bagaimana kita akan menangis membaca ayat Allah kalau kita tidak paham? Wajib mempelajari Al-Quran, mentadabburi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berzikir. Zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir-zikir yang mutlak, yang tidak dibatasi bilangannya, tidak dibatasi tempatnya. Kapanpun Anda, dimanapun Anda, maka berusahalah untuk selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kami diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Duduk beberapa kali di majelisnya, bahkan sholat di dekat dia. Dan kami perhatikan beliau ini bibirnya selalu bergerak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat, kemudian ketika keluar berjalan, pergi ke mobilnya, menuju mobilnya, bibirnya tidak berhenti bergerak kecuali ada seseorang datang menyalaminya, baru beliau diam. Begitu ulama-ulama banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuturkan, Inna fil qalbi qaswatun la yudhibuha illa zikrullah ta'ala. Sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada sifat qaswa, keras, kasar, dan tidak ada yang mencairkannya, meluluhkannya kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pelajari zikir-zikir. Ada zikir yang dibaca setelah sholat, ada zikir pagi dan petang, ada zikir-zikir yang tidak tertentu tempat dan bilangannya, kapanpun bisa dibaca dengan jumlah yang tidak dibatasi. Maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak ketaatan. Memperbanyak ketaatan. Berusahalah, berjuanglah untuk senantiasa memotivasi diri kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, mengingat kematian, menghadiri jenazah. Murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Imam Al-Muzani, murid paling dekat dengan dia.
Itu salah satu kebiasaan beliau dan hobinya memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Dan beliau menceritakan alasannya dalam biografinya. Salah satu alasan dia adalah untuk melembutkan hatinya. Karena itu dia sengaja memandikan jenazah, lalu akhirnya menjadi kebiasaan dia memandikan jenazah. Mengingat kematian, ziarah kubur, menghadiri jenazah-jenazah saudara-saudari kita, ini menumbuhkan rasa takut, mengingatkan kita kepada kematian. Yang keenam, memakan yang halal. Memakan yang halal. Darah yang mengalir dari sesuatu yang haram. Daging yang tumbuh di tubuh kita dari sesuatu yang haram, maka tidak ada yang patut baginya kecuali api neraka. Jantung kita yang memompahkan darah juga akan ternoda oleh sesuatu yang haram itu. Akhirnya seseorang itu tanpa dia sadari mulai jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mulai jauh dari beribadah, mulai malas beribadah, mulai dekat kepada dosa. Kenapa? Karena daging dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya ternyata dari sesuatu yang haram. Ini membuat dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib." Sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik, dan dia tidak menerima kecuali thayyiba, sesuatu yang baik juga. Yang ketujuh, menjauhi dosa dan maksiat. Makhul rahimahullahu taala berkata, "Araqqun nas quluban aqalluhum dzunuba." Orang yang paling lembut hatinya adalah yang paling sedikit dosanya. Yang kedelapan, mendengarkan nasihat-nasihat, petua-petua, kajian-kajian. Yang kesembilan, mengingat hari kiamat dan dahsyatnya, serta sedikitnya bekal yang dimiliki oleh seseorang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Ini dia kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Waktu yang tersisa lebih kurang 15 menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan boleh langsung dan boleh ditulis. Silahkan. Apa penyebab dari misalkan tadi makan tengah-tengah sudah baca doa makan masuk kamar mandi tadi sudah baca belum? Kalau itu sudah jadi kebiasaan belum? Ya. Was-was seperti itu, was-was dalam ibadah itu dari syaitan. Syaitan ingin menghilangkan kekhusyukan pada diri kita. Nah, banyak was-was ini. Ada orang yang perasaan dia tadi sudah baca doa, tapi ternyata dia sudah baca doa, tapi didatangkan was-was oleh syaitan, sehingga akhirnya dia ragu-ragu sudah baca atau belum. Jadi was-was itu keraguan-raguan dan kebimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara melawan was-was tersebut. Karena was-was ini keraguan-raguan yang muncul setelah keyakinan. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apabila seseorang itu merasakan sesuatu di perutnya, angin, ketika dia sedang sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan jangan keluar dari sholatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Bukan pula maksudnya, wahai saudaraku, sengaja anda keluarkan pula suara sedang sholat, nanti tertawa orang semuanya sholat nanti. Jangan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita, jangan tinggalkan sholat itu hanya karena suatu perkara yang meragu-ragukan. Tadi itu bisa jadi itu hanyalah angin yang ada di perut itu belum keluar. Maka jangan tinggalkan sholat itu, jangan keluar dari sholat kecuali engkau mendengar suara hatta yasma'a sautan au yajida rihan, atau mencium bau angin yang keluar dari duburnya, sampai betul-betul yakin. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam sholat, dia dalam keadaan suci, dia sudah berwudu, itu yang yakin, dia pasti tahu, dia pasti yakin, saya sedang sholat, saya dalam keadaan suci. Sementara ini hanya keraguan-raguan. Tinggalkan yang meragukan itu, bangun di atas keyakinan. Tetap yakin bahwa angin itu belum keluar. Kenapa? Saya belum mendengar suaranya. Tapi kalau anda sudah betul-betul yakin, walaupun tidak ada suara, walaupun tidak ada bau, kan anda yang lebih tahu. Tapi anda betul-betul yakin, maka tinggalkan sholat.
Nah, sama seperti Rasulullah SAW juga mengajarkan kalau seseorang ragu rakaat sholatnya. Para ulama menjelaskan kalau seseorang sholat ragu, dia was-was dari syaitan mungkin, atau lupa sebagai manusia. Saya sudah sholat, ini rakaat ketiga atau kedua? Perasaan tadi saya 2 sudah, ini 3, tapi dia ragu. Maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Yang ragu 3, yang yakin adalah 2. Maka ambil yang meyakinkan kita bahwa kita sudah sholat 2, tiba-tiba muncul keraguan 3 atau 2. Ambil yang paling kecil, karena yang paling kecil itu yang meyakinkan. Setelah itu nanti sujud sahwi. Ini dalam sholat. Nah, begitu juga saya sudah berwudu atau belum ya? Nah, ambil keyakinan kita. Tadi saya sudah dari kamar mandi, saya sudah berwudu. Ambil keyakinan kita, tinggalkan keraguan itu. Begitu juga kebiasaan kita sudah baca doa. Syaitan ingin mendatangkan was-was kita, karena dari was-was inilah kadang muncul amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan syaitan ingin mendapat temannya, ingin menjauhkan kita dari sunnah karena was-was ini. Akhirnya ada orang berulang-ulang kali bolak-balik kamar mandi. Kenapa? Saya tadi lupa baca doa. Sudah masuk keluar lagi, diulangnya lagi. Karena was-was tadi, syaitan ingin membuat dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka hilangkan keraguan itu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Bangun keyakinan itu. Tadi selesai. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamadihi wa nafthihi wa nafthihi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam salat ketika datang syaitan membuat keraguan, mengganggu kita dalam salat, maka kita dibolehkan meniup ke kiri kita ya 3 kali, tapi bukan dengan ludah ya. Nah, meniup dengan ke kiri dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamadihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian sampai 3 kali untuk mengusir waswas syaitan tadi, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari waswas syaitan. Ini dia, Allahu a'lam bis-shawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Fadhal. Apakah diterima sholat yang orang yang pakaiannya melewati mata kaki? Isbal atau pakaian yang menutupi mata kaki itu hukum tersendiri dan tidak termasuk dalam syarat-syarat sahnya sholat atau perkara yang membatalkan sholat. Ya, jadi tidak ada hubungannya apakah sholat orang itu sah atau tidaknya. Meninggikan pakaian di atas mata kaki merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai pernah memegang betis seorang sahabat. Lalu beliau menegaskan idratul mu'min ila nisfi saqaihi. Batas sarung seorang mukmin itu di tengah betisnya. Kecuali dia tidak sanggup, maka Rasulullah izinkan diturunkan sampai tidak menutupi mata kaki, karena setelah itu Rasulullah mengatakan wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Dan yang menutupi mata kaki itu tempatnya di neraka. Berdasarkan ini dan hadis-hadis lain, banyak hadis-hadis lain yang digabungkan lalu dibahas secara kaidah usul fikih, maka para ulama-ulama kita, mayoritas ulama-ulama menegaskan bahwa isbal itu ada 2. Yang pertama, isbal bukan sebab khuyala, sombong. Pokoknya isbal saja secara mutlak. Yang kedua, isbal atau pakaian yang menutupi mata kaki karena kesombongan, keangkuhan. Jadi ada 2. Nah, orang yang isbalnya itu bukan karena kesombongan misalnya, ya, pokoknya asal isbal saja dia, maka ini hanya ancamannya hanya finnar, di neraka tempatnya. Tapi kalau dia memanjangkan pakaian yang menutupi mata kaki karena kesombongan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumannya Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Allah tidak akan berbicara kepada dia. La yanzurullahu ilaihi wa la yukallimuhu wa la yuzakkihi wa lahu adzabun alim. Allah tidak melihat kepadanya, Allah tidak berbicara kepadanya, Allah tidak mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Jadi azabnya, hukumannya, ancamannya lebih besar lagi. Nah, sebagian ulama lagi ada juga yang memahami bahwa hukumnya itu hanya makruh tanzih, makruh ditanzih, makruh. Seperti Imam An-Nawawi tidak sampai kepada haram kecuali karena khuyala, karena sombong. Akan tetapi
Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang mengatakan baik sombong atau tidak tetap diancam, hanya saja kalau dengan kesombongan lebih keras lagi ancamannya. Adapun orang yang sholat dengan isbal, maka dia diancam karena isbalnya, sholatnya sudah dia tunaikan dan dia sah. Masalah pahalanya itu di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan kita yang mengurusi. Tetapi itu tidak termasuk perkara yang membatalkan sholat. Ada hadis yang dibawakan oleh sebagian orang untuk menjadi hujjah bahwa orang yang sholatnya dengan isbal tidak diterima. Tetapi itu dikritisi oleh sebagian ulama-ulama ahli hadis bahwa hadis tersebut tidak sahih. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan. Keraskan suaranya. Ya. Ya. Fenomena Ustadz lucu ini disebabkan oleh sedikitnya ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, sehingga orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak layak dijadikan sebagai rujukan dalam agama diangkat, dijadikan tempat bertanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, innallaha la yantazi'ul ilma intizahan. Allah tidak mengangkat, tidak mencabut ilmu itu sekaligus, begitu saja. Walakinahu yantazi'uhu bimautil au biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mencabut, mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga ketika tidak Allah sisakan lagi seorang alim, orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah manusia mengangkat pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dari orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu. Fasu'ilu. Lalu orang-orang itu ditanya tentang agama Allah. Manusia bertanya kepada dia, apa hukum ini, bagaimana begini, bagaimana begitu. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu dia karena tidak berilmu, dia jawab, dia berfatwa dengan tanpa ilmu pula. Fadallu wa adallu. Maka tersesatlah dia dan menyesatkan manusia. Ini realita. Kami pernah berbincang-bincang dengan salah seorang yang aktif mengelola, membina di salah satu TV swasta yang terkenal di Indonesia. Terkenal. Di mana-mana di Indonesia bisa didapatkan. TV komersil. Dia bercerita, kalau mau ustaz-ustaz yang mau masuk TV itu harus ada beberapa kategori. Yang pertama harus ganteng, tampan. Kalau enggak bisa masuk. Kalau dia tidak tampan, harus bisa melucu, melawak. Walaupun jelek, buruk, tapi dia bisa membuat orang tertawa, itu bisa diterima. Itu dia sendiri yang bilang. Dan dia kenal dengan ustaz-ustaz yang pelawak-pelawak itu. Dia tahu. Kenapa ada sesuatu yang bisa dijual? Karena semakin banyak penonton, tentu iklan pun akan semakin banyak. Ketika ratingnya naik, tentu iklan berlomba-lomba. Tentu itu menjadi pemasukan juga. Dan dia juga cerita kalau di TV itu orang-orang yang bertanya itu memang sudah diatur. Bahkan didatangkan, dikasih amplop juga datang. Supaya datang. Jadi fenomena ustadz lucu atau ustadz pelawak itu, atau fenomena ceramah cerita mahal. Ceramah cerita mahal. Cerita yang tidak jelas. Ketawa di sana, di sini. Bacakan ayat sedikit tertawa, hadis tertawa, cerita yang tidak jelas, ikhtilat campur baur laki-laki perempuan, mahal lagi, makanya ceramah. Ya, cerita mahal jadinya. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, penyebabnya pertama karena sedikitnya ulama, sedikitnya ilmu. Maka wajib kita mengkader generasi-generasi kita dengan ilmu yang benar, yang ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih untuk melahirkan generasi-generasi ulama. Semakin banyak dai-dai yang benar, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, semakin banyak ulama-ulama yang mengajarkan ilmu, ahli ilmu, yang mengajarkan ilmu dengan benar, masyarakat pun semakin mengenal ilmu. Akhirnya mereka bisa menilai, tahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian, wahai saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Penyebab yang kedua, karena pertama kurangnya sedikitnya ulama. Penyebab yang kedua, karena memang ada
usaha-usaha orang untuk menjauhkan kaum muslimin dari ilmu yang benar, dari ahli ilmu yang benar pula. Memang ada upaya-upaya seperti itu untuk mendangkalkan kaum muslimin, mendangkalkan pemahaman, sehingga betul-betul dipublikasikan hal-hal yang seperti itu. Dan menghadiri kajian-kajian seperti itu bisa menyebabkan hati kita mati. Dan yang kedua, kita khawatir nanti memperolok-olok ayat Allah. Bagaimana mungkin mengajarkan agama dengan melawak, tertawa, terbahak-bahak, kemudian membuat permisalan-permisalan yang dusta, sengaja membuat orang-orang tertawa dengan sesuatu yang dusta, sengaja memberikan fatwa-fatwa yang memudah-mudahkan manusia agar manusia bisa dekat dan bisa suka. Kita khawatir ini memperjualbelikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ayat-ayat Allah saja dibacakan kepada kita, hadis-hadis Rasulullah disampaikan kepada kita dengan tanpa tertawa, susah masuknya, susah pahamnya, susah menyentuh hati kita. Apalagi dengan tertawa, apalagi dengan melucu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah tahun-tahun belakangan ini kaum muslimin sudah menyadari hal ini. Semakin berbondong-bondong menghadiri majelis ilmu yang betul-betul mengkaji kita, mempelajari ilmu yang dibacakan di sana, ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW dan petua-petua para ulama. Alhamdulillah, di mana-mana tempat kaum muslimin mulai semangat. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Terakhir ya, cukup. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sudah pukul 7. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, menjauhkan kita dari hati yang tidak khusyuk. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.